ini bereratan dengan World Down Syndrome Day, ya, Hari Down Syndrome sedunia. Kita akan berbagi, bercerita, sharing dengan Kak Ita Sari. Kenapa kami mengambil tema ini? Karena biasanya kan kita guru sekolah minggu cerita tentang bagaimana teknik bercerita yang baik, bagaimana membuat alat peraga yang menarik dan sebagainya. Kali ini juga sekaligus menanggapi beberapa saran dan juga yang disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu sebelum-sebelumnya melalui feedback yang disampaikan, bahwa disampaikan, Kak, kapan-kapan sharing dong tentang mengajar untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, hari ini kita ditemani oleh Kak Ita. Nah, saya mau perkenalkan sekilas tentang Kak Ita. Kak Ita ini adalah seorang terapis wicara dan konsultan dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Ya, jadi bukan main nih pengalamannya Kak Ita, ya, terutama di bidang speech therapy dan communication skill bagi anak berkebutuhan khusus. Kak Ita pernah menjadi dosen di Akademi Terapi Wicara Jakarta Selatan selama 7 tahun. Dan Kak Ita juga masih aktif menjadi narasumber baik di lembaga pendidikan, klinik tumbuh kembang anak, Yayasan Autisme Indonesia, organisasi gereja, dan lembaga sosial lainnya. Nah, saat ini Kak Ita lebih fokus untuk melayani anak-anak berkebutuhan khusus, terutama mengembangkan kemampuan komunikasi dan bahasa. Nah, itu tadi sekilas perkenalan dari Kak Ita yang bisa saya sampaikan. Untuk itu, supaya lebih mengenal jauh tentang apa yang mau disampaikan oleh Kak Ita, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Kak Ita. Silakan Kak Ita. Ya, terima kasih. Saya manggilnya Mbak Elisa atau Kak Elisa ini, karena saya udah kenal beliau agak cukup lama dengan menggunakan Mbak. Jadinya kalau pakai Kak, aku jadi berasa Kak Seto dan Kak Heni. Gimana Mbak Elisa? Ya boleh lah, apa saja. Oke, matur nuwun Mbak. Ya, aku tadi udah deg-degan tuh dikasih tahu bahwa udah berpengalaman dari 20 tahun, tentu nggak disebut umurnya ya. Baik, di sini ada bapak atau ibu-ibu semua nih Mbak ya? Ada yang kakak juga. Ada kakak laki-laki, ada yang perempuan. Ya? Oke. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore kakak semua yang sudah ikut bergabung. Terima kasih atas ajakannya Mbak Elisa. Senang juga ya kita akhirnya bertemu. Saya sebenarnya dengan Mbak Elisa sudah lama bertemu. Kita nggak pernah tatap muka, baru tatap layar ini baru hari ini. Setelah kita udah sekian lama cuman chatting dengan berbagai macam perbincangan. Semacam ada blessing in disguise juga ya, bahwa dengan pandemi ini kita jadi mau nggak mau kayak dipres gitu ya untuk menjadi dalam tanda kutip kreatif. Jadi kita tetap belajar, tetap bisa mencari ilmu atau apapun juga gitu ya. Jadi akhirnya saya berterima kasih juga karena dapat kesempatan seperti ini juga dengan blessing in disguise-nya pandemi ini. Baik, tapi saya nggak tahu deh kakak-kakak semua apakah masih merasa blessing in disguise-nya ada nggak ya di masa pandemi ini? Mungkin boleh di-chatting ya, apa yang merasa hari ini tetap kita anggap sebagai rasa syukur gitu ya. Kalau saya jadinya kayaknya kita makin kepepet dengan pandemi, makin kita harus kreatif gitu. Nah, dan hal itu yang menjadi yang PR luar biasa untuk ketika berhadapan dengan anak special needs. Saya nggak ngebayangin keluarga mereka seperti apa, karena saya sendiri dengan anak yang katakanlah biasa, tapi susahnya luar biasa untuk menghadapi belajar di rumah. Nah, kalau anak-anak special needs, saya melihat dari orang tuanya aja udah kayak gitu, dan saya kadang-kadang bertanya-tanya behind the screen-nya tuh malah lebih seperti apa gubrak-gubruknya gitu ya mereka ya. Dan mungkin hari ini saya akan mencoba untuk sharing lah tentang apa sih anak special needs itu. Sebenarnya saya lebih menganggap bahwa kita sebenarnya special needs. Setuju nggak bahwa
kita ini sebenarnya special needs ya, dalam tanda, karena kan special needs itu diterjemahkan anak yang berkebutuhan khusus. Saya juga kebutuhannya khusus juga. Ketika saya harus diberikan input, juga input saya juga harus medianya yang spesial gitu. Baik, Mbak Elisa boleh minta tolong share screen-nya atau saya? Coba share screen-nya. Ya. Ya, karena saya dapat temanya adalah untuk besok memperingati anak-anak Down syndrome sedunia. Jadi karena ada banyak begitu anak spesialis, tapi mungkin saya akan lebih mengulik gitu ya tentang Down syndrome yang kadang-kadang kalah tenar dengan autis gitu. Padahal sebenarnya mereka lebih dulu ada gitu. Nah, Bapak Ibu semua, kakak-kakak semua, sebenarnya ini istilah-istilah ini masih terus berkembang. Kita sebenarnya dari dulu zaman saya kecil lebih mendengar dengan istilah cacat itu masih ada. Nah, seiring perjalanannya waktu nih, Pak Soekarno waktu itu bilang kalau penggunaan cacat tuh nggak enak gitu ya. Jadi Presiden Soekarno tuh tahun 45 kesanaan gitu, akhirnya karena beliau adalah orang yang sangat suka sastra ya, jadi dia punya referensi bahasa dengan sastra, akhirnya menggunakan kata tuna. Nah, akhirnya adalah tunanetra, tunarungu, tunagrahita. Lalu sebenarnya istilah ini sebenarnya menurut saya kenapa berubah-berubah? Itu sebenarnya pengen menunjukkan bahwa kita itu hidup dengan anak-anak berkebutuhan khusus, dan anak-anak berkebutuhan khusus sebenarnya harusnya masuk di komunitas yang sama, tidak ada pembedaannya. Jadi kenapa istilah-istilah ini terus berubah, supaya kesadaran masyarakat kita terhadap anak yang berbeda itu nggak melulu menjadi hal yang negatif. Akhirnya beberapa tahun dari tahun 90-an akhirnya dikenal dengan istilah anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus ini rancu karena ada yang berkebutuhan khusus yang temporary sama anak berkebutuhan khusus yang long term. Jadi ada yang sangat pendek, sangat luas gitu. Nah, yang pendek-pendek itu ya sebenarnya kayak kita-kita ini. Saya juga kadang-kadang merasa saya special needs gitu. Kenapa saya harus diperlakukan spesial? Ya iyalah, kalau saya marah ya jangan melakukan seperti ini. Kalau saya pengen baik ya jangan perlakukan seperti ini. Jadi kita sebenarnya juga merasa bahwa kita special needs gitu kan. Nah, tapi special needs ini akhirnya menjadi berkembang gitu ya. Wah, ini special needs supaya tapi ketika special needs itu juga mengganggu. Nah, akhirnya keluarlah yang terakhir dari seorang dosen menggunakan difabel. Difabel ini sebenarnya istilahnya different ability. Nah, saya sih sebenarnya nggak masalah dengan istilah itu. Different ability itu buat saya good juga, bagus juga, karena kalau kakak semua melihat bahwa anak-anak spesialis itu sebenarnya mereka kemampuannya sama. Sama dengan kita, cuman beda kecepatan, kalau saya istilahnya begitu. Beda kemampuan dan beda kecepatan. Apakah mereka bisa baca? Bisa. Apakah mereka bisa bekerja? Bisa. Apakah mereka bisa memahami sesuatu? Bisa. Apakah mereka bisa menerima kehidupan yang berbeda-beda? Bisa. Hanya masalahnya kemampuannya berbeda. Jadi itu lebih fleksibel gitu ya dengan difabel itu, dan difabel itu sering digaung-gaungkan seperti orang yang different ability tapi nggak istilah special needs. Jadi difabel ini lebih mulai mengarah kepada humanismenya yang sama. Gitu. Jadi udah nggak ada istilah autis, nggak usah istilah apa itu, tapi dia difabel. Nah, difabel ini orang boleh menerjemahkan terserah gitu, tapi saya melihat makin akhirnya kita makin setara gitu dengan menggunakan difabel. Dan difabel itu different ability-nya makin, sebenarnya istilah ini sekali lagi saya bilang kenapa berubah-berubah supaya mereka bisa diterima di dalam komunitas kita. Jadi nggak ada istilah yang berbeda dengan kamu nggak berguna, kamu cacat, kamu ini, udah nggak ada deh itu. Harusnya sih makin hari makin berkembang. Tapi kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain kepala, lain isinya. Jadinya kita harus paham bahwa begitu banyak orang yang pemahamannya masih kita harus edukasi, dan edukasi itu tidak tergantung dari para praktisi yang sudah bekerja di spesialis, tapi mungkin akhirnya dengan kesempatan seperti ini
saya merasa dibantu gitu ya untuk boleh menyebarkan istilah yang baik dan pemahaman yang baik tentang anak-anak berkebutuhan khusus atau lebih enaknya adalah yang difabel begitu. Ini istilah-istilah aja. Ya, ini adalah beberapa keterangan tentang anak berkebutuhan khusus. Jadi mereka pasti memiliki kelemahan tertentu dan tindakannya juga tertentu. Dan orang tuanya juga harus treatmentnya tertentu. Jadi mereka harus terapinya harus khusus. Kalau ada terapi yang bicara, yang harus terapi bicara, harus belajar. Jadi kalau saya boleh tanya, mereka les nggak? Les. Bahwa anak-anak kita les nggak? Iya, les. Anak kita lesnya matematika, balet, segala macam, musik, segala macam. Mereka lesnya terapi bicara, fisioterapi, sensori, dan segala macam. Jadi kebutuhannya itu kebutuhan per anak gitu ya. Dan sekali lagi, bahwa anak-anak berkebutuhan khusus atau difabel itu yang harus dicermati adalah karakteristiknya yang berbeda. Saya punya murid Down syndrome 2 orang. Beda banget. Ada autistik juga ada berapa. Nggak pernah kembar. Kasusnya tuh nggak pernah kembar. Alat peraganya beda-beda. Cara ngomongnya beda. Cara menyapanya beda. Cara ngasih taunya beda. Jadi pun misalnya murid saya sama-sama autisnya sama, tapi karakteristiknya beda. Nah, seperti yang saya singgung sebelumnya, ini yang termasuk ABK di dalam kami, para praktisi yang bekerja pada anak-anak special needs, yaitu ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan itu yang selama ini umum dilakukan. Dan nggak tahu ya, apakah sekarang masih ada SLB? Masih ada ya, sekolah luar biasa ya. Dulu dosen saya sempat bilang gini, apa luar biasanya ya sekolah itu ya, kan tidak ada yang luar biasa. Nah, luar biasa itu adalah ketika anak-anak yang IQ-nya tidak bagus, akhirnya menjadi pandai. Nah, saya baru setuju tuh kalau itu sekolah luar biasa. Dulu dosen saya bilang gitu. Tapi ya, sudahlah namanya bapak-bapak ya yang punya ide bagus gitu ya. Kita terima aja. Oke Mbak, next berikutnya boleh di-share. Nah, jadi kalau difabel menurut saya agak lebih enak nih gitu. Jadi mereka tetap beraktivitas, cuman keterbatasannya berbeda. Nah, jadi kalau boleh saya kasih gambaran, kadang-kadang ada anak Down syndrome yang umurnya 12 tahun, tapi dia kemampuan verbalnya itu 12 tahun juga, tapi kemampuan menyerapnya bisa 5 tahun. Jadi kadang-kadang itu menjadi kita harus kreatif nih, gimana caranya supaya anak ini bisa paham. Ngomongnya sih jago, tapi kadang-kadang dia nggak ngerti gitu. Nah, kadang-kadang saya suka iseng nih. Kayaknya kalau kita lihat ada anak yang ngomongnya jago nggak ngerti apa-apa, kayaknya kita juga ngerti. Kita punya kenalan nih anak teman kita, anak SMP gitu ya. Orangnya juga gitu, ngomong banyak tapi nggak ada artinya. Jadi kadang-kadang saya suka membuat mereka bahwa mereka tuh sama kita gitu, nggak ada bedanya. Cuman mungkin orang sudah keburu ngasih kotak bahwa mereka itu labelnya Down syndrome. Oh, mereka labelnya autis. Padahal saya punya murid autism itu gambarnya ya ampun Tuhan detail banget ya. Jadi gambar bis gitu, orangnya tuh tumpuk-tumpuk gitu kepalanya gitu ya. Itu kelihatan gitu tumpuk-tumpukannya. Terus dalam satu pasaraya gitu dia tuh gambar kecil-kecil orang tumpuk-tumpuk itu semuanya detail. Jadi saya sampai bilang kalau ini malah mereka lebih unggul daripada kita gitu. Jadi saya cuma mengingatkan lagi bahwa mereka sama tapi karakteristiknya berbeda. Jadi sebenarnya sama aja. Saya juga sama Mbak Elisa kan nggak sama-sama banget ya, karakteristiknya beda begitu. Oke Mbak. Ya, jadi ini saya mengulang lagi kata difabel. Jadi different ability, different kemampuan yang kita sebenarnya lebih manusiawi gitu ya Mbak ya, lebih humanis gitu loh untuk menyebut mereka difabel. Oke Mbak. Berikutnya Mbak. Ya. Nah, ini untuk beberapa hal-hal yang bisa saya share tentang kebutuhan khusus. Jadi, teman-teman ini ada yang hilang, ada yang berganti, ada yang nambah. Bayangkan ya, sekarang udah tahun kesekian ini, betapa banyak anak berkebutuhan khusus itu mutasi dan bentuknya tuh sekarang perintil-perintilannya kecil banget.
Nah, jadi kalau anak tunarungu kita sudah tahu, dan anak tunarungu itu sekarang udah ada yang pakai namanya cochlea implant, teman-teman ya. Jadi cochlea implant itu kita kalau ngomong nggak usah kayak anak yang pakai alat bantu dengar atau tidak pakai alat bantu dengar. Nah, ciri-ciri seperti itu harus minimal, mungkin tidak harus dikuasai, tapi tahu gitu ya bahwa oh begitu, ya anak saya nggak denger nih gitu. Terus kita ngomongnya tuh yang dengan sok gitu ya, halo apa kabar gitu ya. Jadi kita mulutnya yang terbuka lebar supaya dia melihat. Nah, untuk beberapa orang yang dengan cochlea implant itu mereka udah nggak lihat muka, jadi mereka tetap mendengar kita seperti biasa gitu. Jadi hal seperti itu yang kita harus cermati. Nah, tunanetra kita tahu bahwa mereka punya keterbatasan dengan penglihatan. Jadi jangan kayak saya, teman-teman. Jadi waktu itu saya ngajar di Rawinala. Harusnya saya tahu dong ya bahwa mereka itu tidak melihat, tapi itu saya konyol banget gitu ya waktu ngajarin piano gitu. Saya bilang sama mereka gini, coba dipencet yang hitam gitu ya. Aduh, saya tuh merasa berdosa sekali ya. Aduh, mohon maaf lahir dan batin. Kok saya kok ngomong kayak gitu, bahwa mereka tuh nggak paham gitu bahwa pencet yang hitam, terus nanti dia 1, 2, 3, yang do sama dengan D ya, 1, 2 hitam, terus gitu. Terus saya tuh benar-benar nggak sadar sampai akhirnya gitu ya. Terus akhirnya waktu itu yang saya ajarin tuh gini, hitam itu yang atas ya Mbak. Saya langsung, oh iya gitu. Jadi itulah pentingnya kita juga membaca buku untuk kita katakanlah harus tahu lah ya gitu, supaya kita tahu karakteristik mereka itu. Nggak tahu warna, tapi mereka pernah mendengar warna, tapi kan mereka nggak tahu wujudnya gitu. Itu konyol banget buat saya, itu kayaknya kesalahan saya seumur hidup yang saya bawa supaya teman-teman jangan kayak begitu ya. Jangan contoh yang jelek gitu maksudnya. Nah, speech delay itu, nah sekarang speech delay lagi marak nih teman-teman. Karena apa? Gadget. Sekarang itu gadget itu adalah penyebab hampir beberapa anak yang speech delay. Nah, ini speech delay berbeda dengan development delay. Kalau development delay itu perkembangannya udah telat, jadi nggak tengkurap. Kadang-kadang ada orang tua yang merasa anak saya tuh bagus deh Bu, nggak tengkurap, langsung jongkok, langsung tiba-tiba duduk, jongkok, berdiri, lari gitu ya. Kayaknya orangnya tuanya seneng banget gitu. Padahal ternyata itu fase yang sangat krusial kalau tidak dilewatin. Jadi jangan terlalu bangga untuk anak-anak yang tidak merangkak, karena kalau nggak merangkak itu mungkin kelihatannya fine, tapi nanti kalau udah proses belajar nih, udah mulai kelihatan nggak konsen, nggak fokus, nah itu biasanya mulai tuh timbul kecil-kecil gitu. Dan kita harus back to basic lagi, Bu, ngerangkak nggak anaknya? Nah itu kadang-kadang development delay, mereka nggak aware dengan itu. Nah balik lagi ke speech delay, jadi sekarang anak-anak kita itu pinter doang. Pinternya luar biasa, tapi tidak mau berkomunikasi dan tidak mau bicara. Mereka tidak mau. Berbeda dengan mereka tidak mampu. Nah, kalau tidak mampu, itu biasanya saya agak lebih cepat terapinya. Saya lebih suka terapi anak-anak yang tidak mampu bicara daripada anak yang tidak mau bicara. Karena itu 2 kali lipat susahnya. Kalau anak-anak yang tidak mau bicara itu mood-nya itu tuh gimana ya, kalau istilahnya saya tuh songong banget gitu, anaknya tuh bosi banget gitu. Jadi halo apa kabar, terus dia cuma ngelirik doang gitu. Terus kalau nggak suka tuh dibanting barangnya, oh nggak suka ya gitu. Terus kalau misalnya kita coba itu diambil, nggak mau, berantakin lagi. Jadi mereka tuh bisa ngelihat saya itu pakai ujung mata tuh hitam mata tuh sampai di ujung tuh ngeliatin saya dari ujung sampai ujung gitu ya. Dan mereka menunjukkan bahwa mereka tidak suka diajak berkomunikasi. Nah, anak-anak yang seperti itu kita harus lihat kenapa mereka tidak mau berbicara. Dan biasanya itu lebih rumit buat saya dan lebih lama terapinya daripada anak yang tidak mampu bicara. Itu PR banget deh. Jadi kadang-kadang nih behind the screen-nya terapi bicara nih, Bu anaknya ngerti nggak? Ngerti Bu, anaknya ngerti gini. Dia pintar loh ini. Dia YouTube-nya hebat begini. Terus kenapa ya dia kira-kira menurut Ibu dia nggak? Kayaknya dia males deh. Saya langsung, gitu ya. Karena itu pasti muternya luar biasa, mencari moodnya dia yang baik, terus menelusuri emosinya seperti apa dan segala macam. Nah, untuk mental retarded, dulu kita pakai istilah idiot ya, atau Mongol gitu. Diprotes loh sama orang-orang Mongol ya, karena mereka kan emang, mereka bentuknya seperti itu, tapi mereka kan nggak bodoh gitu. Jadi
retarded tuh sekarang dipakainya dengan yang mental retarded bukan idiot lagi. Nah, yang udah sering dan sekarang tahun 2000 awal yang booming itu adalah autism. Nah, autism ini juga macam-macam gradasinya. Ada autism yang tinggi, ada yang sedang, atau ada yang rendah. Yang rendah itu yang memang tidak bisa apa-apa dan bawaannya ngamukan. Dan saya udah pernah tuh ngalamin tiga-tiganya. Dan ya yang pinter-pinter banget gitu ya, saking pinternya itu bisa ngatain kita dan segala macam ya, ngatainnya itu bisa juga lebih intelektual ya, nggak hanya kebun binatang, tapi isinya Bahtera Nuh keluar semua. Karena saya pikir keluar Bahteranya Nuh tuh saya sampai bengong gitu ya, apa kabar, apa kau gitu ya, langsung waduh ini Bahtera Nuh keluar semuanya ya isinya. Jadinya ya itu dari mana? Nah, kita harus cari tahu entah dari film atau dari orang tua atau dari sekitar. Nah, perkembangan dari kasus itu ada yang namanya ADHD dan ADD. Sebenarnya ini hanya memperhalus saja ya teman-teman. Kalau misalnya ADD itu attention-nya sangat pendek gitu. Nah, ADHD itu ada hiperaktifnya. Nah, kadang-kadang ada orang tua yang mohon maaf, mereka nggak suka kalau anaknya didiagnosa autism. Karena autism itu biasanya lebih ke gengsi bahwa anaknya nggak bisa apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya anak saya ADD, anak saya ADHD, itu seperti kayak macam, oh berarti anak saya nggak berat dong Bu diagnosanya atau ketidakmampuannya. Oh nggak apa-apa, saya tidak berbicara tentang masalah diagnosanya, tapi saya hanya ingin melihat karakteristiknya supaya saya bisa nembak kemana dulu arahnya, begitu. Tapi ada juga anak yang, ada ibu yang lebih suka kalau anaknya dibilang autism, karena autism itu anaknya pinter gitu ya. Jadi kita ketemu beda-beda orang tua yang beda-beda persepsi dan beda-beda keinginan. Jadi kadang-kadang diagnosa ini udah kayak keinginan tempel label aja ya. Nah, Asperger ini ada yang bangga banget karena biasanya anaknya memang seperti autistik tapi agak pinter gitu. Nah, cerebral palsy ini adalah kelumpuhan sebagian dari otak. Jadi otak itu teman-teman kayak Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, pusat dan segala macam gitu ya. Jadi cerebral palsy itu terjadi pada anak-anak sehingga gangguan pada motoriknya itu kena. Nah, motorik itu bisa motorik berjalannya atau gangguan pada tangannya atau berbicaranya atau beberapa daerah-daerah yang berhubungan dengan motorik. Nah, stuttering itu gagap, bisa pada anak-anak, bisa pada dewasa. Cleft palate itu adalah celah bibir, sumbing gitu ya. Ada celah bibir aja, ada celah langit-langit dan bibir. Lalu apraksia anak, gangguan berkomunikasi bahasa bicara, dan mereka punya gangguan juga sensorinya. Nah, yang sekarang lagi kita bahas lagi di dalam ilmu ini adalah selective mutism. Jadi sekarang saya lagi belajar tentang selective mutism itu yang rumit tapi ya seru juga sih gitu ya. Mungkin teman-teman bisa ikutan nanti di browsingnya itu. Nah, kalau teman-teman kakak-kakak semua perhatikan, di sini nggak ada latah ya. Padahal latah itu sebenarnya buat saya adalah kasus. Tapi herannya latah itu tidak ada di negara lain selain Indonesia. Ya, jadi kenapa latah itu tidak ada dan nggak ada kurikulum saya belajar menangani latah tuh nggak ada. Karena memang latah itu hanya ada di Indonesia dan biasanya orang-orang latah itu tidak pernah diterapi. Mereka lebih senang dengan mereka latah. Jadi kenapa sampai ada kafe dulu, saya ingat banget kafe untuk orang-orang latah gitu, itu keblinger banget gitu ya. Karena mereka jadi memupuk dan belajar gimana cara latah yang baik. Oh gendeng gitu, kadang-kadang saya pikir ini kok orang kok belajar latah karena itu menjadikan nilai sosial mereka menjadi naik. Bayangkan yang tadinya mereka tidak punya teman, tapi ketika mereka latah, itu mereka jadi punya teman gitu. Jadi mereka merasa ya udah nggak bisa dihilangin, gue latah tuh jadi terkenal, gue latah tuh jadi punya teman, aku tuh latah punya komunitas. Dulu tuh aku bukan apa-apa, nggak dilihat orang, tapi begitu latah aku dilihat orang. Ya sudah, kalau tidak mau itu nggak harus datang ke terapi bicara sih gitu. Cuman kadang-kadang saya gemes juga ya, mereka seneng makin istilahnya aneh-aneh yang keluar dari mulut mereka tuh mereka makin bangga gitu. Sembuhlah itu kenapa. Mungkin bisa dibahas lain hari. Oke, berikutnya
Nah, yang penting adalah sebenarnya hal-hal ini yang perlu kita gali. Saya sebenarnya memang terbiasa untuk melihat ini, tapi mungkin teman-teman sudah ada yang bisa, ada yang belum. Nah, kenapa sih kita harus melihat ini? Supaya kita bisa masuk gitu ya. Jadi kita bisa masuk ke mereka dan masuk kepada keinginan mereka untuk kita bisa mendekati. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa melihat semua ini. Saya sebagai praktisi terapi bicara, kadang-kadang saya merasa ini nih susah banget. Jangan salah ya teman-teman. Saya kadang-kadang tuh nggak bisa mendapatkan informasi ini. Karena apa? Orang tua tuh biasanya nggak mau ngomong semuanya. Mereka kadang-kadang tidak terbuka dengan kondisi si anak gitu. Jadi ketahuannya kadang-kadang kalau lagi ngobrol. Dan mereka tuh kan suka komplain ya sama terapisnya ya. Mungkin dipikirnya terapisnya nggak ngerasain nih jadi orang tua tuh susah gitu ya. Udah di rumah ini ada cucian, ada setrikaan, ada inilah itulah, bayar listrik apa segala macam gitu ya. Jadi kadang-kadang orang tua udah terbeban sendiri. Tapi kadang-kadang ketika mereka tidak terus terang, kami juga terapisnya jadi akhirnya bingung mau jadi apa, gimana kerjainnya. Sampai suatu hari ada bapak-bapak yang protes gitu, Bu, anak saya nggak bisa ngomong. Maksudnya bagaimana Pak? Kalau di rumah dia nggak mau ngomong. Kalau di rumah ngapain aja Pak gitu. Ya seperti biasa. Terus gayanya yang dengan begini gitu. Oh anaknya ini. Pokoknya anak saya nggak bisa ngomong. Dia itu kalau di rumah makan tidur nonton begini ini udah ceritain semua. Terus saya tuh tiba-tiba seret gitu tanya. Kalau nonton itu di ruang itu ya Pak, di ruang keluarga? Enggak. Dia di kamar nonton sendiri. Jadi dia sendiri di kamar nonton. Ya sudah. Dalam hati saya ya kamu ngapain? Gimana dong mau anak bisa ngomong kalau kalian sendiri tidak mengajak anaknya untuk ngobrol. Nah, biasanya kalau komunikasi bahasa bicara itu kan juga harus ada praktisnya gitu. Jadi harus latihan gitu. Jadi nggak bisa didiemin. Terus orangnya itu akan tiba-tiba menjadi bisa ngomong sendiri. Itu nggak mungkin gitu loh. Jadi saya pikir kita juga harus mencoba untuk mengedukasi bahwa berbahasa berbicara itu tidak jatuh dari langit gitu, tapi harus dilakukan setiap hari, lalu harus dilakukan praktisnya harus bisa lah begitu. Nah, teman-teman saya kasih kisi-kisi nih. Jadi identitasnya bapak ibunya bagaimana, lalu ciri-ciri anaknya itu gimana, apakah mendekati dari kategori-kategori yang sudah saya singgung di awal tadi tentang beberapa istilah anak-anak difabel. Lalu apa yang bisa dilakukan, apa yang nggak bisa dilakukan, apakah dia bisa mengambil sendiri, apakah dia bisa melakukan aktivitas ini mandiri atau tidak, dan segala macam. Lalu bagaimana emosinya, apakah cukup meledak-ledak atau tidak, dan segala macam. Jadi ini kisi-kisi yang menjadi bekal untuk kita bisa mendekati anak tersebut. Nah, tapi jangan dikira ya bahwa saya itu udah sekian lama pegang anak-anak special needs, itu merasa bahwa kalau ada anak special needs misalnya ketemu ya di sekolah mana atau di mall mana atau di mana itu saya bisa handle. Enggak juga. Jadi tipsnya adalah kalau memang saya nggak ngerti, nggak paham masalahnya, saya nggak turun tangan. Jadi mungkin kakak-kakak semua juga gitu. Tapi jangan nonton yang kenapa tuh anaknya begitu, tapi memberikan rasa, wajah, nada yang sangat empatik gitu. Karena kita tidak tahu ada apa gitu yang terjadi dengan anak itu. Misalnya di mall nih, tiba-tiba ada ibu-ibu yang bawa anaknya, terus anaknya tiba-tiba tantrum gitu ya, menjatuhkan diri ke lantai. Terus kita tiba-tiba langsung, adik, jangan nangis. Kita nggak bisa begitu. Karena kita nggak tahu keadaannya. Jadi kita hanya memonitor dan menolong si ibu atau menjagai anak itu. Ya, maaf Mbak Elisa, apakah boleh diganti slide-nya? Ya. Nah, teman-teman kalau boleh saya mengajak untuk melihat bahwa kegiatan siang sore hari ini sebenarnya
bukan untuk mendapatkan formula yang tepat atau instan gitu ya. Karena untuk belajar dengan anak-anak yang difabel itu sebenarnya susah-susah gampang. Nah, justru pada saat-saat sekarang ini kita mencoba untuk menggali lagi mereka seperti apa dan kita membutuhkannya gimana. Karena di masa pandemi ini beberapa anak special needs itu mereka kekurangan media untuk belajar. Nah, apalagi di sekolah minggu. Waktu itu saya sempat cerita sama Mbak Elisa gitu ya bahwa ada satu anak berkebutuhan khusus di gereja yang tidak tertangani gitu. Mulai dari kecil guru sekolah minggunya cuma nanya-nanya doang. Terus habis itu dia itu sekolah minggu seperti biasa dan guru sekolah minggunya hanya bertanya, Mbak Ita ini gimana ya, Mbak Ita ini gimana ya, Mbak Ita ini gimana ya gitu. Sampai akhirnya anaknya besar. Saya bilang kalau bisa sih kurangin gadgetnya gitu. Dan ternyata memang tidak bisa dipisahkan dari gadget karena itu adalah pembiaran seorang tua untuk anaknya bisa anteng gitu. Jadi kalau anaknya dikasih gadget anteng, si ibu dan ayahnya dan kakaknya bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan. Nah, jadi pendampingan sudah sangat kurang. Lalu bertanya, sekolah minggu hanya bertanya, Mbak Ita ini gimana? Oh iya yuk kita harus adakan pertemuan, lalu ibunya harus diajak, kakaknya juga. Lalu hilang beberapa periode, akhirnya kakaknya menghubungi lagi, Mbak Ita, ini kok keadaannya seperti ini, bagaimana ya? Coba yuk kita cari ini. Ya tapi susah, karena saya sendiri harus kerja dan segala macam. Begini, sampai akhirnya bapaknya meninggal. Dan sudah, anaknya tetap seperti itu dan kadang akhirnya gimana dong, mau menyesal nggak patut gitu ya rasanya ya, mau nyesel kok nggak enak, tapi kalau misalnya mereka mau berupaya juga udah ketinggalan. Jadi akhirnya saya hanya bisa melihat dari kejauhan gitu ya betapa sangat lamanya waktu yang akhirnya tidak bisa menghandle anak ini. Nah, dan di gereja kadang-kadang ada yang aware, ada yang tidak. Nah, saya tidak bisa mengatakan salah siapa atau ini berada di pihak mana gitu ya yang harus memperhatikan, tapi paling tidak kita harus udah melek mata nih gitu ya bahwa anak-anak ini nih ada di kanan kiri kita yang mau tidak mau harus dibantu gitu. Dan beberapa anak-anak special needs yang mereka akhirnya di pandemi terpaksa harus belajar di rumah itu cukup menguras energi dan emosi gitu ya. Dan itu yang harus dibantu. Nah, tapi kadang-kadang saya juga tidak bisa membantu apa-apa selama orang tua tidak ngomong. Bener nggak sih? Jadi, saya ingat banget tuh dosen saya. Dosen saya kasih pertanyaan begini, kapan kita akan memulai terapi? Gitu ya. Terus mahasiswanya pada jawab, wah kalau udah diagnosanya udah kena Pak. Kalau diagnosanya udah tahu kita langsung bisa terapi. Kita mulai dari kebutuhannya Pak. Wah langsung ilmunya semuanya keluarin. Dosen saya diam aja. Jadi kapan kita mulai terapi? Data sudah masuk Pak. Tes ini masuk semuanya sudah lengkap Pak. Kita bisa terapi. Dan dosen saya cuma bilang nggak bisa. Itu gugur semua. Jadi kita bisa mulai terapi kalau orang tuanya minta tolong kepada kita untuk memberikan terapi. Jadi saya pikir betul juga ya, selama mereka nggak ngomong minta tolong, kita mau apa? Tapi sekarang gimana caranya supaya mereka juga dikondisikan bahwa kita tuh dalam bahasa yang sangat halus tuh kayaknya anakku perlu distimulasi deh. Karena kalau kata terapi itu kesannya untuk anak-anak yang bermasalah gitu. Tapi kalau kayaknya anak-anak kamu mesti distimulasi deh. Mesti playgroup kali lebih awal atau datang deh ke terapi bicara karena terapi bicara itu bukan untuk orang yang benar-benar mengalami gangguan, tapi kalau yang nggak on the track nih dalam perkembangan itu mereka juga bisa bantu. Nah, jadi saya mungkin juga harus marketing ya kali ya Mbak Elisa, dimarketingkan gitu bahwa aku nih terapi bicara bukan untuk orang-orang yang bermasalah loh gitu, bahasa bicaranya ngawur gitu ya. Kalau misalnya aku bisa diberikan semacam
sponsor spanduk begitu, mungkin orang-orang DPR juga akan datang ke saya ya, karena mereka kadang-kadang kan ngomongnya kan suka ngaco gitu ya, ngomong apa gitu nggak bener gitu ya. Jadi saya pikir tuh harus begitu, ngomong tuh harus sinkron gitu ya, ini nggak boleh gitu. Nah, jadi ketika orang tua di dalam gereja atau sekolah minggu atau anak-anak di sekitar kita yang memang butuh bantuan, kita memang harus mendorong. Nah, kadang-kadang kenapa mereka nggak mau mendorong? Kenapa mereka tidak mau terbuka? Nah, kadang-kadang saya langsung mikirnya mundur. Kenapa sih orang-orang nggak mau minta tolong? Kenapa nggak terbuka? Karena mereka takut stigma bahwa gangguan atau kecacatan atau katakanlah difabel, katakanlah itu tuh belum bisa diterima oleh masyarakat. Gitu. Makanya kenapa saya tadi giring teman-teman, kakak-kakak semua untuk melihat istilah ini sebenarnya membuat kita harus membuat mereka tuh sama. Gitu. Tapi bahwa mereka tidak on the track, ya. Kenapa mereka tidak on the track? Kalau yang saya temui itu anak-anak yang speech delay itu ganteng-ganteng atau anaknya tuh pinter-pinter, ganteng dan trikinya luar biasa. Terus anak-anak autis itu juga ganteng-ganteng dan mereka kalau diem itu kita nggak bisa tahu gitu bahwa mereka autistik atau enggak. Begitu mereka marah baru deh ketahuan. Oh ini nih kayaknya ini deh. Atau ngomong. Terus ada yang misalnya digeret-geret gitu ya tangannya ya. Wah ini udah kita udah tahu nih biasanya apa gitu. Nah, jadi kita harus mencoba untuk mengajak kanan, kiri, depan, belakang, dan komunitas kita gitu untuk membantu aware bahwa kita tuh punya masyarakat yang berbeda yang harus kita ajak gitu ya sama-sama gitu. Nah, ini beberapa tips dan trik untuk teman-teman yang kalau mau ada anaknya atau di sekolah minggu atau di gereja atau lingkungannya yang kebetulan mereka anak berkebutuhan khusus atau difabel. Siapin dulu deh gitu ya. Jadi jangan langsung melihat anak tantrum, wah langsung digeret, duduk, aduh jangan nangis ya gitu. Nggak bisa gitu. Mereka tuh ada apa tantrumnya gitu. Jangan-jangan mereka itu bising ya dengan suara gitar yang buat kita tuh ngejreng gitu aja sebenarnya nadanya harmonis. Tapi nggak taunya untuk beberapa anak itu karakteristiknya kalau denger gitar aja langsung tutup kuping gitu. Kalau tadi pagi saya ngelihat cooking class itu ada anak yang nggak tahan karena bunyi mixer. Jadi selama bunyi mixer tuh dia yang begini gitu. Terus dimatiin lagi dia tenang lagi. Bunyi mixer lagi gini. Akhirnya dengan sangat terpaksa ibunya ngocok pakai itu tuh yang alat kawat itu ya sambil ngeluh aduh capeknya gitu ya. Karena dia mencoba untuk anaknya tidak terganggu. Akhirnya diakalin nih setengah adonan pakai mixer, setengah adonan pakai dikocok. Jadi ajang mencoba untuk membuat si anak tetap terlibat tapi tidak menyiksa gitu. Nah teman-teman juga gitu. Jadi kalau misalnya mau mencoba untuk menangani harus tenang dulu, siapin dulu gitu. Kalau misalnya nggak merasa kompeten, ya kita bilang aja gitu. Nah saya punya pengalaman dulu, salah satu pengalaman saya di sekolah luar biasa. Jadi saya nggak kenal anak ini gitu. Jadi saya baru masuk. Saya masuknya juga cuman part-timer, anak ini marah. Nah, terus saya merasa bahwa aku kan sudah terbiasa nih dengan anak-anak special needs gitu ya, jadi aku pasti bisa handle. Terus apa yang bisa aku bantu? Apa yang bisa aku bantu gitu ya dengan gayanya yang 911 gitu ya. Apa yang bisa bantu gitu. Misita pegang aja. Nah, jadi anak ini tantrum itu ada 3 orang yang sudah pegang badannya, jadi kurang 1 orang lagi. Nah, jadi sudah ada yang pegang tangan kanan, sudah ada yang pegang tangan kiri, sudah ada yang pegang kaki kanan. Nah, kaki kirinya belum. Nah, saya akhirnya kedapatan, ini tak pegang di situ aja. Dan saya dengan yang sekuat tenaga tuh yang pegang gitu ya, menghandle. Dan tahu nggak teman-teman, begitu dia lihat saya, dia langsung bangun, dan dia itu menghalau saya supaya pergi itu tidak dengan tangan, tidak dengan kaki, dia pakai kepala. Jadi kepalanya dia jedutin kepala saya. Jebret gitu. Terus saya yang dilihatin sama teman-teman karena yang di arah saya. Jadi dia merasa bahwa, hey, ada orang baru nih. Aku lagi marah, ada orang baru datang, pegang kaki saya itu siapa? Dan mereka sangat mencoba untuk mempertahankan diri. Dan menurut teman-teman itu salah nggak? Buat saya nggak. Itu self defense mereka. Jadi mereka mencoba untuk mempertahankan diri karena ada orang baru. Nah, saya yang sok-sokan gitu loh. Loh kan aku kan terapis wicara, aku kan bisa pegang, nggak bisa teman-teman. Jadi kita harus persiapkan dulu.
saya Pak bilang, sekaliber saya juga kalau ada ngeliat anak gitu, saya cuma liatin dulu, saya siap nggak, saya tahu nggak karakternya. Kalau enggak, lebih baik akhirnya enggak. Nah, pertemuan berikutnya ketika anak ini sedang tantrum, saya memilih untuk menghalau anak-anak yang memang ketakutan. Jadi bagian saya yang sana aja. Untuk menghandle anak yang tantrum, saya nggak ikutan lagi. Karena saya merasa bahwa kapasitas saya nggak. Karena dia sudah remaja, yang tahu itu hanya beberapa guru, 4 orang guru, dan saya serahkan kepada mereka. Oke, kayaknya dia belum nyaman dengan saya sebagai ancaman dia, jadi saya mendingan handle yang lain gitu. Nah, kalau teman-teman sudah mulai punya keberanian, jangan langsung jadi duduk aja berdampingan dulu kalau lagi sekolah minggu gitu ya, atau ditemenin gitu, atau diajak ngobrol dulu gitu apa segala macam gitu. Jadi jangankan kalau saya dulu kenal Mbak Elisa juga nggak langsung, hai Mbak apa kabar gitu ya, aduh jadi enggak kan, tapi kita lihat-lihatan dulu, ini orang ini baik nggak ya gitu, gigit nggak ya gitu ya. Terus enaknya begitu sama. Jadi dengan anak-anak yang difabel itu juga harusnya permisi dulu. Dan saya suka herannya begini, wong bapak ibu aja kalau mau pipis di pohon aja permisi kok gitu ya. Kan kita kan suka bilang, jangan pipis di situ pohonnya, ini langsung, misi ya saya mau lewat. Jadi saya pikir aneh gitu kalau mereka dengan kayak begitu permisi sama anak-anak ini, mereka tidak permisi. Karena itu sebagai bonding dulu gitu. Terus tanya dengan pengasuhnya, Mbak ini gimana dia senangnya apa yang dia tidak sukai, terus nanti cerita dan segala macam. Memang sih it takes time banget gitu, tapi kenapa ya kita harus bertanya supaya kita nggak salah masuk gitu ya. Jadi kita harus tahu masuknya gimana dan menghandle-nya gimana. Nah, libatkan beberapa orang, terapi, psikolog, pendeta, majelis, ini penting banget ya kalau di sekolah minggu untuk membantu anak-anak di lingkungan gereja tersebut. Karena buat saya justru para penggiat gereja ini yang harusnya menangkap mereka untuk mereka boleh menjadi bagian dari komunitas umum kita. Berikutnya Mbak suara aku delay ya? Ya, ini murid aku. Ya, mereka sekarang nge-Zoom. Nggak enak gitu ya, biasanya berantem cetok-cetokan gitu ya, sekarang cuman hai gitu. Yang sebelah atas itu Adit, dia umurnya 23 tahun. Dia terapi sama saya waktu dia umurnya 5 tahun. Jadi kami berkembang bersama gitu ya. Sekarang Adit akhirnya nge-Zoom dan itu membuat dia nggak nyaman. Akhirnya dikasih HP sama mamahnya untuk sesekali bisa telepon dan bercakap-cakap sama saya. Sebenarnya Adit sih kemampuannya bagus, cuman mungkin karena SLB di Indonesia itu sometimes levelnya sama kayak sekolah normal kita. Jadi ibunya merasa udah deh nggak usah sekolah. Karena kalau teman-teman lihat itu memang mendebarkan gitu ya kurikulumnya sekolah luar biasa itu. Saya pernah membaca adalah soalnya begini. Binatang apa yang menyebabkan penyakit demam berdarah? Wah, jadinya saya yang nangis baca kurikulum itu ya. How come gitu ya anak-anak seperti itu? Harusnya di skill aja gitu, skill masak, skill melukis, apa gitu, tanpa mereka juga harus dibebani dengan akademik yang tinggi. Dan saya pikir nggak harus SLB deh, anak-anak kita juga yang normal juga harusnya nggak usah terlalu mikirin teknologi industri pangan ya. Sekarang anak saya lagi bicara tentang teknologi industri pangan, terus bagaimana memproduksi kecap. Aduh, saya yang nangis gitu ya. Kok ini pelajarannya udah kayak begini. Lalu tentang cuaca, apa segala macam gitu. Nah, yang di bawah itu Tea juga sekarang online gitu ya, up and down. Jadi pandemi ini membuat kami harus berpikir keras. Nah, itu peraganya itu saya kirim ke rumah. Jadi saya punya 2 set yang sama gitu supaya dia juga bisa interaksi. Nah, Adit sama Tea itu sama-sama Down syndrome. Mungkin teman-teman kakak-kakak bisa lihat ya ciri khasnya anak Down syndrome. Dan sebenarnya mereka itu sangat
Down syndrome itu sebenarnya kan tipikalnya macam-macam. Jadi ada yang trisomi, ada yang translokasi, ada yang jenis kromosomnya itu ada yang trisomi, ada yang translokasi, ada yang mozaik gitu. Nah, beberapa Down syndrome itu ada yang pintar banget, sama juga levelnya pasti ada 3. Ada yang mampu didik, mampu latih, sama mampu rawat. Nah, sebenarnya si Thea ini cukup baik, Adit juga cukup baik, cuman yang saya lihat mereka stimulasi dari keluarganya untuk Adit agak kurang gitu, karena mereka lebih cenderung untuk membiarkan Adit seperti adanya. Sedangkan kalau Thea mungkin dipacu untuk bisa main musik. Jadi kembali lagi akhirnya itu dari orang tua dan lingkungannya. Dan saya tidak pernah menjudge orang tua itu karena mereka punya goal masing-masing. Gitu. Saya punya murid yang Down syndrome yang mereka sampai ikut olimpiade itu, olimpiade Soina itu, Visual Olympic Internasional itu jago berenang gitu, dan mereka udah sampai ketemu Jokowi gitu ya. Bayangin bahwa mereka Down syndrome tapi udah sampai ketemu Pak Jokowi, udah dapat penghargaan dan segala macam. Jadi kita aja yang katakanlah pakai istilah normal gitu ya, ketemu gubernur juga jarang kali ya ketemu sama Pak Jokowi gitu. Jadi nggak ada bedanya bahwa mereka sama, stimulasinya juga harusnya sih sama. Nah, tergantung kita sekarang memberikan stimulasinya yang bagaimana. Nah, yang terakhir, foto yang terakhir. Nah, ini Adit waktu masih kecil, sekarang udah segede ini. Jadi kami bertumbuh bersama gitu. Nah, sekali lagi ini adalah sesi hari ini sesi tidak, kita nggak usah rumit-rumit ya, Mbak Elisa kan kita bilangnya nggak usah rumit-rumit, tips dan trik teman-teman. Dan semoga nih abis ini kita ada pertemuan lagi nih, saya senang banget ngulik gitu ya anak berkebutuhan khusus yang menjadi bagian dari kita juga. Dan semoga nanti kita juga akhirnya melihat bahwa mereka juga individu yang sama, kebutuhannya sama kita gitu ya, bisa belajar bersama, dan kita juga bisa duduk bareng-bareng. Kadang-kadang ada orang yang aku nggak mau duduk bareng gitu ya. Ya itu proses orang berbeda-beda, tapi intinya adalah simbol dari itu adalah supaya teman-teman bisa menerima dan bisa mengajak mereka dalam komunitas kita. Itu aja Mbak Elisa. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, wah seru sekali ya. Ini saya stop share screen dulu. Seru sekali saking semangatnya saya sampai ganti baju. Seru sekali mengulik, dan saya juga baru tahu hari ini ternyata difabel itu different ability ya. Ya, different ability ya. Ya, menarik sekali. Nah, kakak-kakak yang punya pertanyaan, silahkan di chat atau mungkin mau langsung interaksi angkat tangan. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan, karena ada teman-teman yang live di YouTube, karena acara kita live di YouTube juga, jadi ada beberapa yang sudah masuk. Ini ada 2 pertanyaan. Nah, untuk kakak-kakak yang ada di sini, boleh bertanya lewat chat atau lewat WA, atau mungkin tanya langsung. Tapi ini saya mau sampaikan dulu 2 pertanyaan dari kakak-kakak yang dari YouTube ya. Nah, ini yang pertama dari Kak Yemi nih, Kak Ita nih. Dari Banyumanik nih. Banyumanik itu dari aku rada-rada different ability tuh ini lokasi. Iya, begini nih Kak, oh ya, sebentar ya, sebelum saya bacakan, saya mau kasih pengumuman sebentar. Nanti setelah kita tanya jawab ini selesai, kita tanya jawab, kita foto bareng dulu. Setelah foto bareng, nanti kami mau kasih bonus sedikit tentang tips bagaimana mengusung sekolah minggu offline ke sekolah minggu online. Jadi nanti sebelum sesi bonus gitu, kita foto bareng dulu gitu sebelum bedaknya hilang, lipstiknya hilang gitu ya. Jadi sekarang sesi pertanyaan, setelah itu sesi foto, dan kemudian sesi bonus. Nah, sekarang sesi pertanyaan dari YouTube nih, dari Banyumanik, namanya Kak Yemi. Jika anak balita tidak mengalami tengkurap, nih, apa yang dilakukan oleh orang tua, Kak Ita? Nah,
Apa Ya, yang harus dilakukan orang tua? ya. Jadi kalau istilah di kami itu sebenarnya namanya istilahnya reparter nih, mempola ulang gitu ya, Bu ya. Jadi kita harus mencoba bahwa anak-anak itu mau tidak mau harus tengkurap gitu. Tapi kita juga harus observasi dulu nih, kenapa dia tidak tengkurap? Apakah memang kecepatan? Apakah memang ada cedera? Atau ada ketidakmampuan di sensorinya? Atau ada apa? Itu perjalanan panjang. Tapi menurut saya ya, mau tidak mau kalau emang nggak merangkak, anaknya harus merangkak deh. Karena nanti kita akan mendapatkan, jadi kalau ibaratnya batu bata nih, itu ada yang bolong-bolong nih di bawahnya. Tapi ininya rapet nih atasnya rapet, tapi bawahnya tuh ada yang bolong-bolong. Nah, kalau kita perhatikan sesi merangkak, itu sebenarnya itu yang bergerak atau yang distimulasi atau kekuatan dari merangkak itu adalah tulang punggung. Terus latihan untuk melihat jarak. Jadi kan kalau anak merangkak itu kan, jadi tangannya harus di sini, terus bentuknya seperti itu kan ya kalau kita lihat orang merangkak. Dan itu kan yang bergerak itu sebenarnya kakinya, tapi itu sebenarnya yang membuat kuat itu adalah tulang punggungnya. Nah, jadi waktu itu saya tuh bikin penelitian kecil gitu dengan mahasiswa. Mahasiswa itu kalau belajar pertama itu mereka duduknya baik. Nanti 30 menit berikutnya mereka udah begini. Ya. Terus habis itu mereka begini. Terus habis itu mereka duduknya ngelosor. Nah, itu tuh saya catat itu. Si A, si B, si C, si D. Nah, terus udah selesai kuliah saya tanya, boleh nanya nggak sama kalian? Kenapa Bu? Gitu ya. Masih ingat nggak dulu kalian itu perkembangan motoriknya gimana? Dari mulai diri ini. Wah nggak ingat Bu, oke pulang. Ada yang pulang, ada yang ngomong gitu. Nah terus satu-satu saya interview, itu mereka kebanyakan tidak merangkak atau merangkaknya sebentar. Jadi ada something else. Jadi saya nggak bilang something wrong ya, nggak bilang ada yang wrong, tapi ada something else yang membuat seperti itu, nggak konsen. Terus duduknya itu selonjor, jadi satu kakinya lurus, satu kakinya nekuk gimana ya kalau kita kayak kita onsite itu seminar, jadi bisa saya peragain, tapi kayak begitu deh kesannya. Nah, jadi anak-anak yang tidak merangkak itu sometimes kehilangan satu fase untuk menguatkan tulang punggungnya. Nah, tapi ada juga yang anak-anak yang merangkaknya kelamaan. Nah, kenapa kelamaan? Jangan-jangan mereka tidak nyaman ketika mereka waktu berjalannya tidak nyaman. Terus kalau merangkak itu teman-teman ada latihan namanya spasial jarak atau muka gitu. Jadi coba sekarang nanti sampai rumah kakak-kakak semua coba merangkak. Merangkaknya itu kepalanya nunduk terus atau ngadep ke depan terus. Kalau nunduk terus gitu itu nanti tiba-tiba nabrak, ceder gitu kan ya. Nah harusnya kan nunduk, lihat, nunduk, lihat, nunduk, lihat, terus lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri, terus dia merangkak lagi. Nah, itu adalah latihan untuk mereka memprediksi jarak. Kalau jaraknya udah dapat, mereka akan berhenti. Kalau enggak, mereka ngunyurnya apa, Mbak? Langsung nabrak. Gitu. Jadi itu filosofi merangkak itu sangat luar biasa bagus karena dari otot leher, punggung, ekor, tangan, kaki, kepala, mata itu bergerak semua. Nah, itu tuh yang kita harus coba. Jadi kalau teman-teman kakak-kakak nggak merangkak, yo merangkak lah gitu ya. Tapi maksud saya bukan 1 kilometer per jam merangkaknya gitu ya. Sekarang ada latihan untuk bergerak. Sebenarnya merangkak itu kan koordinasi kanan dan kaki kan harus bergerak. Nah, jadi kita harus cari aktivitas apa, jogging apa, olahraga apa yang mengaktifkan kanan kiri itu bergerak. Itu aja. Baik, terima kasih Kak Ita. Penjelasannya mudah-mudahan Kak Yemi cukup jelas untuk penjelasan Kak Ita. Nah, sekarang pertanyaan kedua, ini dari Kak Eca. Bagaimana mengelola emosi yang meledak-ledak pada anak ADHD? Karena saya hampir setiap hari menghadapi anak seperti ini. Silakan Kak Ita. Ya, ini pertanyaannya Kak Eca. Oh gitu. Kak Eca, untuk anak ADHD itu kita harus kenali dulu emosinya. Di saat apa? Di saat makan, di saat bangun tidur, di saat belajar, di saat main, di saat apa? Kita harus lihat dulu emosinya meledak-ledak di apa. Saya emosi meledak-ledak ketika saya kurang tidur. Setelah itu ada orang yang bikin masalah di saat saya kelelahan dan saya akhirnya meledak. Itu analoginya kita. Dan kita bisa meledak-ledak ketika misalnya ada orang yang ngejoknya nggak benar.
itu buat kita. Nah, sekarang anak ADHD itu mereka punya cara pandang yang berbeda, yang kadang-kadang kita nggak tahu. Nah, zaman dulu ketika anak ADHD emosinya meledak-ledak, time out, duduk di pojok, 5 menit. Kalau kamu diam, baru mama kasih. Gitu. Tunggu sampai kamu selesai, begitu kamu selesai, minta apa, baru dikasih. Jadi ibaratnya misalnya dia mau susu nih, mau susu, tiba-tiba meledak-ledak. Mama tunggu sampai kamu tenang, baru susunya dikasih. Loh, justru itu komunikasinya dia, kadang-kadang begitu. Jadi kita harus lihat behind the story-nya si emosi itu kenapa. Apakah dia juga karena kelaparan, tapi dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Jadi emosi itu adalah sebenarnya komunikasi dalam bentuk yang berbeda. Tunggu ya Mbak, ini kok ada bunyi-bunyi. Sebentar. Kakak-kakak yang mau bertanya silahkan lewat chat boleh ya, kalau ini supaya lebih ini. Silahkan Kak Ica. Jadi menurut saya emosinya itu harus dikenali dulu gitu loh Kak. Kenapa ya dia kok marahnya meledak-ledak gitu. Terus ketika dia marah itu kita yang langsung harusnya berempati juga. Oh ya marah, oke boleh marah. Jadi sebenarnya pada anak-anak special needs itu mereka tidak boleh dibilang nggak boleh marah loh. Jadi kalau mereka lagi banting gitu, kita akan lihat gitu bantingnya karena apa gitu. Terus ketika mereka marah itu mereka karena apa gitu. Jadi jangan kita suka begini, marah nih, nggak boleh marah gitu. Nggak boleh begitu, nggak boleh nangis gitu. Padahal harusnya boleh nangis, boleh marah, asal itu sebenarnya yang tidak boleh kan lempar barang. Jadi ketika mereka marah terus lempar barang, terus kan pecah gitu kan ya barangnya. Ya nggak boleh itu itunya, tapi bukan nggak boleh marah. Jadi kalau kita harusnya misalnya mereka marah, oh marah ya, oh nggak seneng, ya udah terus tungguin dulu gitu sampai reda. Nanti kalau udah kita lihat nih apa ya yang bikin mereka trigger untuk marah-marah. Dan itu nguliknya itu nggak 1-2 hari sih, harus penuh kesabaran. Dan yang pertama kali yang harus ditolong adalah kita dulu tenang dulu. Jadi kalau ada anak marah yang meledak-ledak, kita tenang dulu, menenangkan diri dulu, baru handle anak. Karena kalau kita marah terus nyamber, terus ngikutin anak ya udah. Jadi aku kalau anakku marah ya kalau aku ikutan gitu langsung duar gitu ya. Mendingan aku time out dulu buat aku, terus jadinya gimana sih gitu. Tapi itu udah mulai gitu ya. Tahan dulu baru kita ngomong. Jadi itu kayak analogi bahwa sebelum menyelamatkan orang lain kita mesti menyelamatkan kita dulu kan, istilahnya kan begitu. Gitu kurang lebih. Mudah-mudahan membantu. Kalau belum puas nanti boleh ada cara lain ya. Mbak Elisa ya. Ya, chatting lagi atau ketemu lagi atau bikin webinar lagi atau ketemu lagi, kita ketemu atau lagi ya, atau kita gitu ya. Mudah-mudahan Kak Eca cukup membantu ya. Nah, terima kasih. Terima kasih Kak Eca udah kasih jempol nih. Oh ya. Terima kasih. Jadi untuk yang berikutnya, pertanyaan berikutnya nih dari Kak Esther Gejayan. Ini mungkin mirip-mirip ya, tapi agak beda. Bagaimana menghadapi anak yang tantrum dan kira-kira apa sebabnya? Itu Kak Ita, silakan. Nah, tantrum ini menarik ya. Untuk beberapa anak kecil, itu tantrum itu seperti berkomunikasi gitu. Jadi nggak seneng, kalau kita nggak seneng, aku ki nggak seneng. Aku tuh nggak mau, aku tuh nggak suka. Mereka sudah bisa verbal. Tapi untuk beberapa anak, ada yang mereka tantrum sebagai komunikasi. Tapi ada juga tantrum itu sebagai kayak misalnya itu ajang coba-coba gitu. Jadi kalau misalnya tantrum dikit gitu. Apa sih reaksi Bapak Ibu? Oh, aduh anakku tantrum kasih gitu ya. Terus wah, kalau aku baru glosor sedikit kayaknya udah dikasih. Suatu kali dia glosor nggak dikasih. Coba lagi. Glosor sambil teriak-teriak. Wah, gitu. Oh, dikasih. Wah, terus anaknya mikir, oh kalau aku glosor sambil teriak-teriak, oh ternyata lebih efektif gitu. Terus ternyata besoknya lagi glosor teriak-teriak, nggak dilihat sama bapak ibunya. Akhirnya glosor teriak-teriak sambil jedot-jedotin kepala. Mereka akan mencoba terus. Karena apa? Mereka tidak merasa komunikasi tantrumnya itu tersampaikan sama orang tuanya atau
lah sama orangnya. Jadi mereka mencoba-coba. Jadi saya suka pakai istilahnya gini, Bu, itu level 1 pedes, nggak mempan. Terus anaknya bikin level 2 pedes, nggak mempan. Masuk lagi level 3, nggak mempan. Nah, ada apa? Kenapa ibu sampai level 3, baru ibu melihat anaknya nangis. Karena nggak waktu pertama kali anaknya nangis, terus ibu langsung melihat gitu. Itu kita juga harus diskusi ya. Kenapa sih anaknya begitu? Kenapa sih anaknya lempar-lempar barang? Kenapa sih anaknya dikit-dikit mewek? Itu sebenarnya ada komunikasi yang tidak tersampaikan, tapi dalam bentuk gestur atau verbal atau emosi-emosi seperti itu. Nah, kita tidak harus menjadi penebak gitu. Kakak-kakak di sini atau ibu-ibu semua nggak boleh menjadi penebak. Jadi, oh kamu sedih ya, langsung dikasih susu. Enggak juga, tapi bukan susunya itu. Tapi ketika mereka sedih, mereka tuh rasanya apa sih gitu. Jadi maunya kalian tuh ketika sedih maunya apa? Ada semacam kayak bahasa yang tidak tersampaikan. Nggak apa-apa sih pengen sedih aja. Mama duduk aja sebelah aku gitu. Ada yang juga cuman gitu. Jadi ya ampun cuman begitu doang. Jadi cuman suruh duduk aja, semuanya tuh udah serem hilang. Padahal ibunya udah nyiapin mainan, nyiapin makanan, enggak, anaknya tuh enggak begitu gitu. Jadi tantrum itu kita juga harus lihat ya. Dan tantrumnya anak-anak special needs juga beda. Jadi murid aku itu kalau tantrum itu ngeliatin aku. Jadi nggak tahu ya, mungkin karena saya terbiasa untuk melihat dan mengobservasi orang tua dan anak-anak itu. Jadi mereka kalau pola itu saya suka amati. Nah, ada murid aku tuh kalau tantrum tuh ngeliatin saya. Jadi kalau tantrum tuh bukan wah, tapi ngeliatin aku. Jadi dia itu sedang notice aku reaksinya apa. Lah pinter banget toh. Itu berarti pinter gitu. Jadi terus aku yang flat gitu. Makin di wah gitu terus kenapa? Ayo duduk gitu. Ada apa gitu. Wah gitu. Nah, terus udah nih. Udah tenang gitu. Ada ibunya begitu lagi. Dan ibunya yang nggak mau. Makin dia akhirnya apa? Main tanah. Jadi di halamanku tuh ada waktu itu masih ada kotak tanah itu dia ambur-amburin. Saya sampai ya ampun gitu loh. Dan ibunya yang biasa kalau ada ibunya mah begini, kalau ada ibunya. Pertanyaan aku berarti kalau di rumah ibunya ngapain? Kenapa sampai anaknya mencari komunikasi dalam bentuk yang selevel itu tingginya? Itu pertanyaan saya gitu kan ya. Tapi ya itu sekali lagi saya bisa mengulik kalau orang tuanya terbuka. Nah, kadang-kadang ada beberapa orang tua yang juga nggak mau terus terang kan, malu gitu ya, atau ya malu nggak malu itu sebenarnya kan tergantung orangnya ya. Aku malu dikasih tahu soalnya ketahuan banget nggak ngurusin anak gitu misalnya. Ya itu bermacam-macam. Seru deh pokoknya deh bisa bikin buku sendiri. Mudah-mudahan itu menjawab. Ya, mudah-mudahan. Ya, terima kasih Kak Ita. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya mau sampaikan juga permintaan nih dari beberapa teman yang tadi terlambat bergabung, Kak Ita, karena ada yang pemadaman listrik, ada yang jaringan kurang bagus kan, ada yang sampaikan gini, Kak Ita boleh nggak di-share, nanti saya pengen dong ininya gitu, soalnya saya terlambat gabung. Boleh, monggo silakan. Menghubungi Mbak Elisa ya. Baik, siap. Ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita masih ada 2 pertanyaan lagi. Yang berikutnya nih dari Kak Tika. Kak Tika nih dari Gondokusuman. Nah, aku tahu itu. Kalau dalam satu kelas sekolah minggu ada satu anak yang difabel, contohnya ADHD. Bagaimana cara kita saat bercerita? Apa harus disesuaikan dengan anak yang difabel ini? Atau kita bersikap sama seperti biasanya dan agar dia tidak merasa dibedakan? Ya, pertanyaan bagus banget. Jadi kalau menurut saya disamakan saja. Disamakan saja karena kita tidak mau juga membuat mereka spesial. Tapi ada pendampingan. Biasanya ada yang mendampingi. Nah, yang mendampingi itu boleh dari keluarga atau dari kitanya. Nah, sekali lagi kalau kita mau mendampingi, paling tidak kita harus kenal dulu. Gitu. Jadi istilahnya nggak ujuk-ujuk datang terus dia didampingi sama kita. Terus nanti anaknya ngelihat, siapa ya ini ya? Kok aku tiba-tiba didatangi. Nah, jadi dan itu butuh pendekatan juga dengan ibunya. Bu, maaf ini saya pakai ini ya, ceritanya seperti ini. Dan anak yang ASD itu tipikalnya kan tipikal yang mana nih? Tipikal yang jalan-jalan atau tipikal yang anteng atau tipikalnya yang berteriak-teriak atau tipikalnya yang ganggu atau yang
bikin bunyi sendiri atau yang sensitif. Nah, kita harus lihat dulu. Kalau anaknya bisa mengikuti aktivitas itu sih nggak apa-apa. Tapi kalau anaknya memang tiba-tiba hanya bertahan di 30 menit pertama, berarti kita harus pisah dia di 30 menit kedua misalnya gitu. Atau kalau memang dia bisa bertahan, bertahanlah di situ. Karena itu menjadi belajar buat anak SD itu juga bahwa ini sekolah yang ya kita bisa datangin. Jadi kita nggak bisa membuat lingkungan sesuai pada anak-anak spesialis. Justru kita mengajarkan anak-anak spesialis untuk ikut dalam komunitas yang ada di luar. Tapi prosesnya berbeda. Bahwa mereka harus pertama 30 menit atau ada juga yang misalnya begini, datang cuma melihat sekolah minggunya aja, habis itu pulang. Ada yang begitu selama sebulan. Jadi datang doang ke tempat itu, ngeliat orang, terus ngeliat ada orang gitu, terus habis itu pulang lagi. Nah, ini harus membutuhkan kebesaran hati para guru sekolah minggu juga bahwa dia ngaco nih cuma datang lihat-lihat pulang. Enggak, itu lagi observasi. Dia tuh lagi observasi, ngeliat terus pulang gitu ya. Nanti kalau dia duduk lama 30 menit pulang. Berikutnya 45 menit pulang. Habis itu sampai 1 jam. Jadi prosesnya cukup lama. Dan sekali lagi kita harus lihat tipikalnya. Dan biasanya kalau anak special needs yang ASD itu kan misalnya umurnya 12 tahun ya, apa dia masuk di jenjang usia yang sesuai kalendernya 12 tahun atau dilihat dari kemampuan mental age-nya. Nah, itu mesti kita diskusi lagi. Para guru sekolah minggu, guru-guru ibadah anak tuh harus ngobrol sama orang tuanya dan Bu, kita mau mencoba untuk membuatkan sesuatu komunitas yang juga enak nih buat si anak ini gitu. Ibu ada saran nggak gitu? Jadi nggak sifatnya gini, Bu, ini kita sekolah minggu ajarannya begini ya, jadi Ibu harus ngikutin. Nah, itu udah nggak enak duluan, ibunya akhirnya mundur. Gitu. Jadi seni pendekatan, seni berkomunikasi itu memang harus mau nggak mau kita harus pelajari juga ya. Jadi sekarang kalau misalnya saya bete gitu misalnya, tuh saya wawancara, ya Ibu ada yang bisa saya bantu nggak nih untuk terapi hari ini? Kan ibunya udah kabur gitu kan ya. Tapi Bu, ada yang bisa saya bantu? Informasinya seperti apa gitu. Oh, anak saya begini-begini. Oh, gitu ya. Jadi Ibu, apa yang bisa saya bantu? Jadi kesannya bahwa aku butuh pertolongan Ibu untuk memberikan input gitu. Jadi enggak, oh gini Bu, jadi nanti di rumah, itu tipsnya adalah begini. Enggak begitu juga. Ya, tapi kita juga lihat orang tuanya sih. Kalau orang tuanya yang, Bu, anak saya cepat bicara. Oke, saya akan bilang gini, jadi Bapak maunya gimana? Gitu. Saya maunya begini. Oke, tipsnya begini. Bapak bisa bantu apa? Nah, saya langsung begitu. Ada bapak-bapak yang begitu. Ibu, anak saya harus bicara. Saya bukan mesin ATM, Bapak. Gitu ya. Masukin anaknya nggak bisa ngomong, tiba-tiba langsung ngomong. Kan gitu. Gitu deh, Mbak. Oke, gitu Kak Tika. Jadi kita bercerita tentang cerita yang sama, tapi anak yang memang perlu perhatian, perlu didampingi gitu. Ya. Tadi penjelasannya Kak Ita. Ya. Baik, terima kasih Kak Ita. Mudah-mudahan Kak Tika sudah cukup jelas ini. Mudah-mudahan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dari Kak Lydia. Kak Lydia nih, izin bertanya Kak Ita, di umur berapa seorang anak bisa dikategorikan dia anak yang memang tergolong tidak suka berbicara? Karena saya punya pengalaman, keponakan perempuan di umur 1 dan 2 tahun, dia termasuk anak yang malas bicara. Setiap ditanya, jawabannya hanya dengan anggukan atau gelengan kepala. Tapi setelah umur 3 tahun, dia mulai suka berbicara, bahkan aktif. Padahal kami sudah mengira dia termasuk anak yang kategori sulit kelainan berbicara gitu. Jadi ya. Cukup jelas ya. Jadi kategori anak yang tidak suka bicara ya. Jangan-jangan ibunya juga nggak suka ngomong. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang anaknya, Bu ini anaknya nggak mau ngomong nih, terus oh ya Bu kita harus coba stimulasi gini-gini ya. Udah sampai ngobrol gitu, tiba-tiba gini sama nih Bu kayak bapaknya juga nggak suka ngomong. Nah loh, kalau kayak gitu gimana gitu ya.
Jadi sebenarnya harus dibedakan juga anak yang tidak suka bicara sama anak yang tidak mampu berbicara. Jadi kalau saya lebih cenderung untuk mengatakan bahwa anak yang tidak suka berbicara itu sebenarnya mereka berbicara tapi interestingnya ada, cuman ngirit. Jadi kalau mereka cuman ngangguk, itu sebenarnya mereka udah berkomunikasi sih, gitu. Jadi ada orang yang kadang-kadang tidak suka berbicara itu karena bisa juga karena bapak ibunya tidak berbicara. Jadi meneng-menengan gitu di rumah. Jadi kalau berkomunikasi kayak gitu ya, bapak ibu tuh kalau ngomong tuh diem-dieman gitu, jadi udah. Ada yang suka begitu. Tapi jangan salah teman-teman, ada juga anak yang tidak suka ngomong karena bapak ibunya tuh ngomong terus gitu ya, terlalu banyak gitu, akhirnya dia diem dan dia menikmati gitu. Terus, kamu ini enggak? Jadi dia terbalik gitu. Nah, kita di kategori yang mana? Jadi saya nggak bisa mengatakan bahwa anak yang suka bicara karena ini, anak yang tidak suka berbicara karena ini. Tapi itu menurut saya harus dilihat dulu gitu. Tapi ini berbeda dengan anak yang tidak mampu bicara. Nah, kalau anak tidak mampu berbicara itu namanya delay speech. Itu ada gradasinya. Jadi umur 2 tahun sudah harus berapa kata, anak 1 tahun sudah harus paham, anak 1 tahun sudah harus bisa bersuara, katakanlah itu ini iya gitu. Nanti umur 2 tahun apa? Nah, itu biasanya ke sana. Tapi untuk yang tidak suka berbicara, saya biasanya mau mengulik nih dari orang tuanya dan lingkungannya. Gitu. Jangan-jangan nanti ketika umur 3 tahun karena mereka sudah sekolah, ada temen yang wah kayaknya aku senang nih main sama temen ini, akhirnya mau nggak mau dia ngobrol. Atau dia melihat temannya, temennya tuh kalau ngobrol sama temennya ini ngomong ya, berarti aku ikut ngobrol. Jadi variasinya banyak sekali. Baik, Kak Ita, terima kasih. Mudah-mudahan ini cukup menjawab pertanyaan dari Kak Lydia ya. Tadi itu pertanyaannya dari Kak Lydia dari Papua yang barusan ini ya, yang anaknya tidak suka berbicara. Wow, terima kasih. Nah, iya Kak Ita, ini ternyata tadi Kak Esther kan yang tanya tentang anak yang tantrum, itu Kak Esther. Nah, ini Kak Esther ada tambahan lagi. Iya. Sedikit lagi. Jadi apakah anak itu akan selamanya tantrum? Karena memang kadang-kadang kita yang melihatnya tuh jadi emosi menghadapinya gitu loh. Karena ketika dia berteriak, berguling-guling di lantai gereja gitu. Tapi salut dengan ibunya karena ibunya itu sabar sekali dan membiarkan si anak itu terus berguling-guling di gereja dan teriak-teriak juga gitu. Nah, gimana Kak Ita? Saya sih berharap sebenarnya tantrum itu sebenarnya bisa diatur kok gitu ya, dan akan ada perubahan dari tantrum menjadi tidak tantrum. Nah sekarang apakah si ibu ini sabar karena udah capek atau bodoh amat atau merasa udah hopeless, kita nggak tahu juga. Iya sih memang sabar, tapi kan kita juga nggak tahu ya sabarnya orang di situ dengan di rumah gitu. Siapa tahu nih begitu sampai rumah nih, kamu nih malu-maluin mama gitu, kita kan nggak tahu gitu ya apa yang terjadi. Tapi kalau menurut saya itu bahwa tantrum itu kalau memang tidak ditempatkan di posisinya sebagai komunikasi, itu akan bisa selamanya bisa. Jadi anaknya akan berkomunikasi aja begitu terus. Tapi bahwa tantrum itu akan berhenti juga bisa. Karena kita sudah mengakomodasi bahwa kalau kamu tidak suka, itu bentuknya seperti ini. Enggak kamu guling-guling itu tadinya terus mama harus ngeliat kamu tuh nggak suka. Tapi itu juga harus dengan proses gitu ya, bahwa itu harus belajar. Saya kok ngerasa kalau anak-anak tantrum itu sebenarnya tuh nggak nyampe gitu, message-nya tuh nggak nyampe gitu ya. Ada apa sih gitu kok sampai mereka tantrum gitu. Entah itu karena mereka tidak bisa ngomong atau emosinya tuh yang tidak tersalurkan dan nggak nyampe gitu. That something happen dan something else gitu kok menurut saya anak tantrum. Dan saya juga melihat bahwa tantrum ini sebenarnya ya gimana ya, itu kadang-kadang juga kesalahan dari orang tuanya yang ngediemin gitu. Jadi kalau didiemin gitu kan anaknya makin, ini kok mama papa aku kok makin aku tantrum kok makin gak bergerak gitu kan ya. Jadi mereka berharap mereka bergerak. Jadi ada apa? Bagaimana ibu berkomunikasi ketika anak ibu tantrum gitu. Dan tantrum itu kan sebenarnya adalah ya bentuk emosi ya. Mungkin kalau saya, jadi istilah di kami nih, di para praktisi dan terapis bicara itu juga gitu. Jadi ada terapis bicara yang gini, Mbak Ita lagi aman nggak? Nggak bisa, gue lagi tantrum, jangan diganggu. Nah itu sebenarnya bentuk kode gitu, bahwa memang itu emosi gitu loh. Dan ada orang-orang yang
kenapa lo lagi tantrum, udah kita nyingkir. Itu semacam kayak, dan itu hal yang biasa. Tapi bahwa tantrum itu akhirnya aku bisa ngomong, jangan deket-deket deh, aku lagi nggak beres nih. Nah, sedangkan mereka kan nggak bisa ngomong begitu. Saat maunya itu ya, gitu. Nah, sekarang jangan-jangan pendidikannya adalah ketika anak nggak mau, nggak suka, harus dikasih dan orang tuanya ngasih. Sekali anaknya nggak ngasih, mereka protes. Jadi kalau mau dibilang bahwa itu didapat dari siapa? Dari anak. Saya sih nggak bisa, ini hukum sebab akibat loh. Orang tua juga andil di situ, lingkungan juga andil. Nah, murid saya yang baru itu anak pertama, cucu pertama dari kedua belah pihak, yang sangat disayang sama opa omanya, sama sepupu bapak ibunya dan segala macam, sekali nggak dapat gebrak meja. Karena sebelum gebrak meja, barang itu sudah ada di hadapannya dia. Jadi bukannya saya bilang, "Bu, ini siapa yang salah?" gitu loh. Tapi aku langsung bisa membaca gitu, apa yang terjadi di rumah gitu. Baik, Kak Ita, itu Sengaja tadi ya, tambahan. Mbak. Sengaja jawabannya ngambang biar kita ketemu lagi. Iya, mudah-mudahan kita bisa bikin berseri gitu. Jadi kita bisa jumpa lagi kalau ada kakak-kakak yang masih punya pertanyaan dan lain sebagainya, boleh tanya lagi di kesempatan berikutnya atau nanti kita bikin apa forum khusus atau apa gitu ya. Oh iya, ini sepertinya kita juga punya tamu. Bukan punya tamu, kita punya kakak juga nih dari Yayasan Sekolah Minggu Indonesia. Nih ada Kak Wawan sama Kak Tina juga hadir rupanya. Tapi nggak ada videonya, jadi saya hanya bisa sebutkan. Nah itu dia, dari Yayasan Sekolah Minggu Indonesia, ada Kak Tina sama Kak Wawan. Luar biasa kan? Nanti bulan depan kita jadwal ketemu dengan beliau berdua. Jadi tunggu undangannya menyebar. Jadi bulan depan ada ketemu dengan Kak Wawan dan Kak Tina dari Yayasan Sekolah Minggu Indonesia. Jadi nanti kalau Kak Tina, Kak Wawan, Kak Ita kolaborasi, wah seru ini. Cuman itu kenapa Kak Wawan ada bintang di kepalanya ya? Itu buat saya komunikasi nonverbal yang agak rumit. Baru tantrum itu kayaknya. Tantrum ini. Lucu banget. Baru tantrum, beliau tantrum. Nah, baiklah kalau begitu, karena tidak ada pertanyaan lagi, kita mau foto bareng dulu. Sebelum kita menuju sesi. Oh iya, Kak Ita, ada ini nggak, pertanyaan dulu nggak? Buat nanti ada bagi giveaway, ada pertanyaan kuis gitu, lalu kita. Aduh, ini saya gini aja, Mbak Elisa kalau boleh. Quiz. Saya itu terbiasa ditanya ya, bukan menanyai. Jadi mungkin boleh Mbak Elisa lempar pertanyaan, nanti saya lihat siapa nih yang bisa menjawab. Oke, gitu, karena saya punya handmade. Aktivitas 3 ya yang saya buat gitu. Saya orangnya tukang nguprek-nguprek bikin alat peraga, jadi saya punya 3 nih. Jadi Mbak Elisa bisa kasih lempar pertanyaan, karena saya orangnya sukanya ditanyain. Saya suka diinterogasi. Baiklah, Kak Ita siapkan 3 giveaway. Jadi untuk semua peserta, Kak Wawan sama Kak Tina boleh ikut. Jadi untuk semua, saya juga boleh ikut dong. Jadi untuk kita semua, pertanyaannya, saya punya pertanyaan nih. Apa kepanjangan dari ADSD? Ayo silahkan angkat jempol. ADSD, kepanjangan dari ADSD. Googling dulu cari. Googling dulu. Ayo, cari ADSD. Ya tuh, Kak Susi Leonora. Sudah angkat tangan, silakan buka mikrofon, Kak. Kak Susi Leonora dari GKI Sutopo ya. Iya, Kak. Saya agak lupa. Attention disorder, hyperactivity development. Bagaimana Kak Ita jawabannya? Mikrofonnya belum dibuka.
Mikrofonnya, ya. Ya, Benar apa kan? tadi Bu? ADHD ya? ADHD ya Mbak ya? Ya, apa Kak Susi? Attention disorder hyperactivity development. Belum tepat Bu, mohon maaf ya. Kak Susi jangan kecewa ya, belum Nggak tepat. apa-apa. Ada lagi? Ada Saya lagi? belum bisa ngasih sepedanya ya Kak, mohon Oh maaf. iya. Ayo Kak Teofila, silahkan. Silakan. Ya, ADHD itu tadi attention deficit hyperactive disorders. Ya. Baik Kak Teofila, nanti silakan sepedanya ya, WA Bu. nomor ya. Kak Teofila silakan WA ke nomor Kakak Gift alamatnya supaya nanti bisa kirimkan giveaway. Masih 2 lagi pertanyaan. Ya kan ada 3 kan Kak Ita ya. Jadi Ya. 2 lagi. Jadi apa yang disebut dengan difabel tadi? Ya, boleh coba lagi nggak? Oh, iya boleh. Pantang menyerah. Deficit Ayo Kak. difabel. Different ability. Ya. Betul sekali. Akhirnya. Betul, ya. Betul. Saya harus Ya, ekspresif kalau itu. saya harus ekspresif Ya, kalau nggak murid-murid saya nggak mau lihat saya. Ya, baik. Ayo Lanjut, satu Ibu. lagi ya. Pertanyaannya satu lagi. Ini tentang tadi ada yang tersinggung kalau kita sebut titik-titik untuk istilah Down syndrome. Titik-titiknya apa itu tadi? Mau. Siapa ini? Oh, Kak Dewi, silakan. Ya, Kak Ya. Dewi. Mongolit. Ya. Mongoloid. Ya. Betul sekali, Kak Dewi. Kak Dewi, Kak Susi, Kak Teofila, silahkan WA ke nomor Kakak Gift alamatnya untuk pengiriman giveaway. Nah, sekarang kita buka dulu videonya. Kita mau foto bareng nih. Kita mau foto bareng. Tak rapiin rambut deh. Lipstikan lagi juga boleh. Kecuali Kak Wawan ya, Kak Wawan jangan lipstik. everyone. Halo, apa kabar? Saya baru bisa lihat mukanya nih. Wah, senang banget ya. Iya, ini teman-teman ini membuat merindu ini. Iya nih, aku jadi semangat nih. Dengan Kak Wawan sama Kak Tina juga bulan depan jumpa nih. Ya. Aku semangat karena jarang gereja menyentuh masalah anak berkebutuhan khusus atau difabel ya. Soalnya kebanyakan ya para sekolah atau klinik atau para pemerhati, tapi untuk gereja kadang-kadang mohon maaf. Bikin terharu ya. Iya, jadi aku seneng banget gitu. Karena ini juga merupakan tanggapan dari salah satu feedback dari guru-guru sekolah minggu yang beberapa kali sudah diadakan juga dengan Yayasan Sekolah Minggu, dengan GIF juga kan. Jadi ya ini wujud kepedulian kami gitu untuk feedback dari teman-teman gitu. Luar biasa. Ya, yuk mari kita tampilkan senyum. Senyum termanis kita. Halaman pertama kita ada 2 halaman. Halaman pertama senyum manis. 1, 2, 3. Senyum Pepsodent. Iya. Senyum Pepsodent. Halaman kedua. Senyum Pepsodent. Iya. Belum, ulangi lagi ya. Halaman kedua. Sekali lagi. Ya. Sekali lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih, Kak. Kita mau sesi bonus nggak nih? Apa itu, Mbak? Jadi dong. sesi bonus nih. Dari Yayasan Sekolah Minggu Indonesia ada mau kasih bocoran buat bulan depan. Ini gue langsung sembunyi nih. Kak Wawan langsung sembunyi. Ada bocoran Kak Wawan? Ya ini bikin yang seperti ini nanti.
Oh, nah itu dia bocorannya. Bikin Biar seperti yang bisa itu. untuk cerita. Nah itu Bagus benar. sebagai alat peraga. Ya. Ya, alat peraga untuk alat peraga tapi model animasi gitu untuk anak-anak sekolah minggu. Nah, itu bocoran dari Kak Wawan nih. Wah, tapi sabar tunggu nanti undangannya saya Bulan sebarkan. Masih bulan depan. Nah, yang bulan sekarang ini bocorannya nih karena kemarin juga dari feedback itu ada beberapa kakak-kakak guru sekolah minggu yang minta di-sharingkan kira-kira berapa lama sih sebenarnya sekolah minggu online itu gitu. Nah, kemarin saya coba cari-cari gitu ya. Saya coba cari-cari bahan gitu, bahan bacaan gitu. Ini bukan pengalaman saya sendiri, tapi kalau saya mengajar sekolah minggu sendiri itu rata-rata saya mengajar itu paling lama all in gitu, sekolah minggu online lewat Zoom itu hanya 20 menit. Saya biasanya 20 menit itu sudah full, kemudian saya tambah 10 menit itu untuk main-main, interaksi dengan adik-adik guru sekolah minggu gitu. Nah, jadi ini saya sharing sedikit saja gitu untuk siang hari ini gitu sebagai bonusnya gitu. Sebagai bonusnya gitu. Sedikit saja gitu. Ya, saya coba share screen ini. Saya kemarin menemukan satu bahan gitu yang saya rasa asik untuk di-sharingkan. Coba ya, saya coba share screen. Nah, ini dia. Jadi ini yang saya temukan kemarin bahwa ternyata sekolah minggu online itu membuat Injil itu lebih mudah diakses daripada sebelumnya. Itu karena sekarang kita bisa berbagi apapun gitu firman Tuhan itu lewat WhatsApp gitu. Sekali kita broadcast WhatsApp bisa sampai ke banyak orang, bisa sampai ke pelosok gitu. Yang tadinya kalau kita mau baca Injil, mau punya Alkitab aja kita masih di pelosok-pelosok kita masih harus menunggu teman-teman yang lain mengirimkan dari kota datang mengirimkan bantuan dan sebagainya. Sekarang Injil bisa kita akses dengan sekali klik istilahnya gitu. Nah, ini menjadi satu diaspora gitu, diaspora kebutuhan bahwa saat ini umat Tuhan itu dipaksa untuk berpencar dari gedung gereja dan ruang kelas sekolah minggu beralih ke dunia maya gitu, dunia online. Nah, kemudian ada satu yang mengatakan bahwa you cannot place new wine in old wineskins gitu. Karena rasanya ini sudah pas sekali dengan kondisi kita saat ini bahwa kita itu tidak bisa menempatkan anggur itu di tempat yang anggur baru, itu di tempat yang lama, di tong lama gitu loh. Jadi kita tidak bisa serta-merta mengusung sekolah minggu offline itu langsung diboyong gitu ya, diangkat gitu langsung atau digendong gitu langsung plek duduk sini ya gitu, enggak bisa. Kalau sekolah minggu offline 1 jam semuanya diboyong, semua kantong-kantong persembahannya dibawa ke online gitu. Itu mungkin bukan yang seperti itu karena sekolah minggu online itu sendiri saja nggak usah memboyongnya aja udah untuk menemukan gregetnya aja itu sudah sedikit berkurang. Itu beberapa testimoni dari teman-teman sesama guru sekolah minggu itu bahwa mengajar online itu kayak menyentuh tapi nggak kena gitu, jadi kayak tembus pandang gitu, malah jadi kayak apa gitu ya, jadi nggak gregetnya itu nggak kena gitu. Nah, untuk membawa sekolah minggu offline ke online itu diperlukan aturan main baru. Guru sekolah minggu itu yang sanggup mengajar di kelas langsung dan berhasil dengan begitu gemilangnya di kelas offline belum tentu berhasil juga di kelas online. Itu sebabnya diperlukan aturan main baru. Kira-kira apa saja? Nah, ini hasil penelusuran saya dari berbagai sumber dan juga dari beberapa yang sudah saya alami ketika saya mengajar online anak-anak sekolah minggu lewat Zoom. Nah, yang pertama itu belajar Alkitab singkat. Sekolah minggu online itu menciptakan pengalaman belajar Alkitab selama 20 menit.
Faktor utamanya adalah rentang perhatian. Nah, tadi apalagi kalau ada yang tantrum, ada anak yang di dalam kelas itu misalnya ada yang ADHD dan sebagainya seperti tadi itu. Nah, ini kenapa belajar Alkitab untuk online itu disarankan selama 20 menit. Contohnya, acara TV saja yang 30 menit saja dikurangi iklan 8 menit, maka acara TV-nya hanya efektif 22 menit. Nah, itu sebabnya mengapa sekolah minggu online mentargetkan rentang perhatian untuk anak-anak itu 20 menit. Kemudian yang berikutnya, guru-guru sekolah minggu ini disarankan untuk bisa berbagi layar. Bertatap muka langsung lebih menyenangkan, tetapi ketika kita bisa menggantinya dengan berbagi layar atau share screen pada saat kita mengajar anak-anak, itu akan lebih menarik perhatian anak-anak. Berbagi layar dengan cara menunjukkan gambar, video, atau item-item menarik lainnya, itu sekaligus juga menjadi alat peraga. Seperti yang saya lakukan ketika Zoom mengajar anak-anak sekolah minggu, saya selalu berusaha untuk berbagi layar dengan menunjukkan video atau gambar-gambar yang kemudian dianimasi, atau mengajarnya dengan menggunakan animasi seperti TikTok. Nah, yang ini untuk TikTok, animasi TikTok ini yang terbaru, yang tergres. Nah, ini pakarnya adalah Kak Wawan yang bulan lalu sudah disampaikan. Nah, mungkin lain waktu untuk kakak-kakak yang belum bisa mengikuti lagi. Nah, ini yang kedua. Yang berikutnya, buatlah anak-anak sekolah minggu itu terlibat. Sekolah minggu online membuat guru sekolah minggu harus bekerja keras, membuat orang tetap terlibat atau live. Bagaimana caranya membuat anak-anak terlibat? Guru sekolah minggu harus lebih sedikit berbicara, tetapi juga tetap harus cerdas dengan menggunakan beberapa trik. Contohnya adalah, mintalah anak-anak membaca ayat dengan lantang secara bergiliran. Tiap anak harus memperhatikan kapan waktunya membaca. Nah, ini salah satu trik agar guru sedikit berbicara, gitu ya. Tapi tetap kelihatan bahwa guru yang memegang kendali. Maksudnya cerdas di sana adalah memegang kendali dalam kegiatan ibadah hari itu. Yang trik yang berikutnya, jika memungkinkan, tampilkan foto atau video anak-anak. Mereka akan senang melihat diri sendiri tampil di layar. Jadi, sebagai contoh, saya mengajar anak sekolah minggu lewat Zoom. Saya tampilkan karena ada satu anak yang menyampaikan pujian dengan memainkan pianonya sendiri. Saya tampilkan di sana. Kemudian ada anak yang mempersembahkan pujian menggunakan alat musik apa itu namanya? Gendang kecil itu apa nama? Kencrong ya. Kencrong gitu kalau namanya, kalau nggak salah ya, gendang kecil gitu, sambil memuji Tuhan. Nah, itu saya tampilkan dan itu senang sekali. Mereka sangat wow gitu. Nah, besokannya dia rutin gitu mempersembahkan pujian tanpa diminta gitu. Beberapa anak kemudian terpancing, ada yang membaca puisi, ada yang kemudian menggunakan TikTok seperti yang saya sampaikan tadi itu. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Nah, itu adalah trik yang kedua untuk membuat anak terlibat. Kemudian poin yang keempat, peran orang tua. Karena harus menjaga jarak sosial, maka keterlibatan orang tua itu sangat penting. Guru sekolah minggu daring dapat dengan bijak meminta perhatian orang tua pada hal-hal yang harus dikerjakan anak sekolah minggunya. Misalnya begini, saya sering memberikan kuis untuk anak-anak sekolah minggu melalui WA. Karena anak-anak belum memiliki handphone sendiri, jadi saya mengirimkannya melalui orang tua. Kemudian orang tua mengirimkan kembali kepada saya untuk hasil yang sudah dikerjakan oleh anak-anak tadi. Begitu dan seterusnya. Jadi melibatkan orang tua adalah hal yang sangat bijak dilakukan oleh guru sekolah minggu daring. Kemudian yang berikutnya,
yang selanjutnya adalah realistis. Kita harus berpikir realistis bahwa mungkin saja firman Tuhan yang kita sampaikan dengan baik dalam waktu yang singkat itu tidak diingat, atau bahkan ya sambil lalu masuk kanan keluar kiri gitu ya. Tidak masalah, karena masih ada kesempatan berikutnya untuk menyampaikan firman Tuhan. Guru sekolah minggu tidak boleh menyerah ya, tidak boleh ngelokro, kalau bahasa Jawa bilang jangan ngelokro gitu ya. Terus continue. Kalau guru sekolah minggunya udah letoy, bagaimana anak-anak sekolah minggunya gitu. Kalau guru sekolah minggunya udah ngelokro, anak-anaknya juga akan ketularan gitu. Jadi kita menularkan hal yang baik untuk mereka dengan berpikir realistis dan tidak boleh menyerah. Nah, yang berikutnya, realistis tidak boleh menyerah. Lebih baik melakukan satu hal dengan baik daripada tidak sama sekali. Yang berikutnya adalah menarik. Kita harus mendapatkan bantuan dari orang-orang yang mengetahui media dan teknologi yang baik untuk membantu menyiapkan video yang menarik. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa saat ini perkembangan teknologi pun pesat. Ada banyak cara, ada berbagai media yang bisa kita lakukan agar kita bisa menyampaikan pelajaran atau mengemas kegiatan ibadah sekolah minggu online itu dengan menarik, dengan mengikuti perkembangan teknologi, tetapi tentu saja tidak kehilangan inti nilai dari bagaimana kita mengenalkan firman Tuhan kepada anak-anak. Dengan TikTok, kemudian animasi. Kalau Kak Wawan tempo hari waktu itu mengajarkan TikTok, Benime, kemudian banyak sekali, saya sampai tidak bisa hitung karena sudah banyak sekali yang kita lakukan dari dari share video di awal tadi. Sudah ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Jadi berikutnya kakak-kakak jangan ketinggalan, kita akan membuat materi lagi untuk anak-anak sekolah minggu dengan media yang lain. Yang berikutnya berkelanjutan. Beberapa survei menyebutkan bahwa kelompok persekutuan daring saat ini telah berkembang. Begitu juga dengan sekolah minggu. Itu sebabnya kalau saya pribadi, saya berpikir bahwa sekolah minggu daring, sekolah minggu online ini harus tetap ada meskipun nanti kita sudah bisa bergereja. Kenapa? Karena rasanya sekolah minggu daring ini cukup menjangkau sampai ke bagian dalam. Jadi artinya entah itu lewat Zoom, entah itu lewat video call WA, entah itu lewat broadcast di WhatsApp dan sebagainya, itu bisa menjangkau sampai ke pelosok di mana di sana masih banyak jemaat domba-domba Tuhan yang belum punya gereja. Tetapi mereka sudah percaya. Dan ketika mereka harus bergereja pun mereka butuh waktu kadangkala sebulan sekali karena perjalanan yang sangat jauh untuk sampai di gereja itu. Jadi saya pribadi, saya masih akan terus melakukan kegiatan ini meskipun nanti anak-anak sudah mulai masuk boleh untuk bergereja lagi. Nah, itu dia beberapa bonus sharing saya untuk bagaimana kita memboyong sekolah minggu offline itu ke sekolah minggu online. Jadi ada beberapa hal yang memang kita harus buat untuk memainkan aturan baru. Nah, itu sharing saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Bagian dari sharing kita hari ini nanti akan kita bagikan untuk kakak-kakak semua. Nah, nanti di akhir acara kami akan meminta tolong kakak-kakak untuk mengisi feedback untuk
untuk kegiatan hari ini, dan bagi teman-teman yang memberikan feedback, 3 di antaranya akan beruntung mendapatkan giveaway dari GIF. Tadi yang 3 sudah dari Kak Ita, yang nanti dari GIF. Nah, itu Kak. Nah, kalau untuk yang materi-materi untuk yang menarik, bikin animasi apa, tunggu, sabar. Nah, ini sudah bolak-balik dikasih tahu. Nanti ketemu sama pakarnya ya, jangan tanya saya gitu. Tuh, pakarnya malah sudah bikin apa lagi itu kan. Itu yang bikin kita itu kalau ketemu selalu ketawa, nggak pernah ketawa. Kalau ketemu sama dari Yayasan Sekolah Minggu Indonesia, itu dengan Kak Wawan, Kak Tina itu kita kalau ngobrol nggak berhenti-berhenti. Mungkin ada yang ini, ya ada yang mau disampaikan. Oh, ini ada Kak Desi ya. Kak Desi Baharutan. Kak bisa share link model bercerita menggunakan TikTok. Ya, nanti ya Kak, nanti kami share untuk Kakak, karena ini kegiatan untuk TikTok, itu kita sudah lakukan bulan lalu. Nah, Kak Wawan mau nggak tuh ngulang lagi? Kasih materi TikTok. Nah, lo kan. Privat aja, privat. Oh, privat loh, Kak. Privat loh sama sama kawan privat. Nah, untuk kakak-kakak yang lain, mungkin Ya, ada. nanti bulan April itu ada gereja yang minta diajarin TikTok gitu. Kalau ada yang mau gabung nanti boleh deh, daripada Nah, ngulang. itu dia. Tapi ya nanti Nanti, mungkin nggak kenal sama, tapi nggak apa-apa. Ya seperti Zoom ini juga. Ya, jadi itu jadi saya sharing dari hasil penemuan saya, dan untuk kakak-kakak yang belum ada TikTok, itu kami sudah share dari YouTube, bisa dilihat lagi, bisa dipelajari lagi, itu dari bulan lalu. Untuk sesi Zoom berikutnya kita akan bulan depan, kita ada secara berturut-turut untuk bulan depan, karena kita ada beberapa narasumber. Jadi nanti ada dari Yayasan Sekolah Minggu Indonesia, dari Footprints gitu ya. Jadi nanti ada bagaimana membuat alat peraga object lesson gitu kan. Kemudian animasi gitu dan sebagainya. Nah, itu nanti tunggu undangan bulan depan, dan untuk hari ini tidak ada pertanyaan, dan terima kasih sekali untuk kehadiran Kak Wawan dan juga Kak Tina dari guru Yayasan Sekolah Minggu Indonesia dan dari Footprints Publishing. Nah, dan juga narasumber utama kita Kak Ita Sari. Nah, Terima kasih juga. Sangat menginspirasi sekali. Dan ini sangat menjawab harapan dari kakak-kakak guru sekolah minggu yang memberikan feedback kepada kami untuk beberapa anak-anak yang membutuhkan perhatian di kelas sekolah minggunya. Jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi untuk materi yang lebih khusus lagi, mungkin tentang khusus ADHD atau mungkin khusus untuk anak-anak yang terlambat bicara, atau membuat alat peraga untuk anak-anak ADHD gitu. Nah, itu beda mungkin ya Kak Ita ya. Untuk alat peraga sekolah minggu, kalau yang kita buat untuk anak-anak sekolah minggu yang umum gitu ya, kita bikin potongan kertas, terus dibikin pakai penjepit atau apa. Tapi kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau special need mungkin beda juga Kak Ita ya. Ya, ada yang beda, ada yang sama. Oh gitu. Yang beda ada yang sama, kan tujuannya supaya mereka juga sama gitu. Tapi menarik loh, aku senang banget. Terima kasih. Jadi terima kasih untuk kakak-kakak semua. Kak Ita sangat terima kasih. Kakak-kakak dari Yayasan Guru Sekolah Minggu dan Footprints, terima kasih untuk kehadirannya. Seluruh peserta hari ini luar biasa. Perangkat yang kita gunakan juga luar biasa. Tuhan sangat memberkati hari ini. Semoga semuanya jadi berkat, dan mari kita satu dalam doa. Kita akan tutup agenda pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami sangat berterima kasih
Untuk hari ini kami boleh berbagi pengalaman, boleh berbagi pengetahuan untuk saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu, sahabat-sahabat teman kami yang special needs. Terima kasih karena Tuhan boleh berbicara melalui Kak Ita kepada kami semua, sehingga kami peroleh pengetahuan yang baru yang dapat kami gunakan untuk mendampingi anak-anak sekolah minggu kami. Mari Tuhan, Engkau lingkupi kami dengan hikmat yang daripadamu, sehingga kami boleh mendampingi anak-anak didik kami, anak-anak sekolah minggu kami, dengan penuh cinta kasih yang daripadamu. Sebentar kami akan undur kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, sehingga kami semua dalam kesehatan, kami semua dalam kasih sayang Tuhan. Dan biarlah di pekan depan, bulan depan, dan edisi berikutnya, kami boleh berjumpa kembali untuk sharing dan berbagi pengetahuan dan juga pengalaman kami. Biarlah Roh Tuhan senantiasa menaungi kami di setiap pelayanan kami, sehingga nama Tuhan dan kerajaan Tuhan semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa. Amin. Terima kasih untuk semuanya hari ini. Tuhan Yesus berkati, Kak Ita, Kak Wawan, Kak Tina, dan semua. Sama-sama. Terima kasih. Terima Terima kasih semuanya. kasih. Itu saya di belakang. Iya, luar biasa loh. Giveaway-nya ditunggu ya, Kak. Ya, nanti aku kirim ya, Mbak. Ya, siap. Terima kasih, Tuhan berkati. Bye. Salam. Kak Dina, luar biasa Kak Dina. Dengan baby juga. Kak Dewi, terima kasih. Tuhan berkati. Kak Junasti, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Nanti minta nomor HP-nya ya. Iya, siap. Nanti dibagi. ya. Iya, siap. Iya, Kak. Terima kasih. God bless you Terima all. kasih. God bless you, Kak Dina. Tuhan berkati di ujung timur. I love you. I love you, Kak Dewi. Kami live ya. Oke. Iya, siap Kak Dina. Bye. Bye. Tuhan